Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini gue lagi on the way ke salah satu daerah. Main aja sih. Cuman gue mau berbagi atau kasih informasi tentang buat kamu yang mau mulai menjadi motovlogger. Sambil nemenin gue ya, kita ngobrol aja, berbagi informasi, sharing. Jadi untuk kalian yang baru mau mulai nyoba atau terjun ke dunia vlogging, khususnya motor vlog, ada beberapa hal yang memang harus kalian persiapkan ya. Jadi sebelum kalian memulai, alangkah baiknya kalian siapkan dulu mentalnya, karena si motovlog ini memang butuh mental kuat untuk dilihatin semua orang ya. Pada saat kalian memasangkan kamera di helm, itu semua orang pasti fokus ke kamera yang kalian pakai di helm ya. Entah itu terkesan jadi nggak biasa ya, ada sesuatu hal yang menempel di helm, itu mungkin orang-orang di jalan itu menarik gitu ya, jadi pusat perhatian. Nah, itu mentalnya disiapin dulu. Udah mental disiapin, kaliannya harus menyiapkan rasa percaya diri atau pede ya, karena nggak mudah untuk jadi motovlogger menurut gue ya. Yang selama ini gue jalanin, salah satu faktor yang menentukan kalian bisa atau enggak menjadi motovlogger adalah percaya diri. Faktor utama, karena kalau nggak pede itu mau ngomong aja kita susah bro. Jangankan untuk menyampaikan sesuatu hal, informasi yang memang kita mau sampaikan gitu ya, untuk memulai aja itu perlu percaya diri yang tinggi gitu. Jadi untuk memulai motovlogger pemula, yang kalian harus siapkan adalah percaya diri. Itu poin penting sebelum kita beralih ke peralatan, terus topik dan segala macamnya. Kalau misalkan kalian udah pede, apalagi kalau orang-orang yang memang suka ngomong, itu akan lebih cepat, lebih mudah. Tinggal kalian mengasah konsentrasi aja pada saat di jalan. Karena kalau misalkan kita sedang motovlogger, membawakan materi di atas motor, itu perlu konsentrasi tinggi bro. Masalahnya mata kita pasti fokus ke jalan kan. Nah, pikiran kita pasti mencerna materi apa nih yang mau kita sampaikan gitu kan. Sudah percaya diri kalian udah oke nih, gue udah siap nih kayaknya untuk terjun ke dunia motovlogging ya, tinggal kalian siapin device-nya. Gak perlu sesuatu hal yang mahal ataupun yang berlebihan ya. Maksudnya ini gua kalau misalkan harus motovlogging, kayaknya perlu butuh kamera yang mumpuni gitu ya, action cam gitu. Entah itu murah atau mahal, tapi kalian pasti berpikirnya gua harus butuh action cam gitu ya. Udah harus bro. Sekarang kan udah banyak alat bantu ya, alat bantu untuk pegang handphone kalian gitu. Jadi kalian bisa manfaatin handphone dulu. Nah, kalian tinggal beli C-strap ataupun ya gua saranin pakai C-strap sih. Itu juga udah cukup. Kalau untuk memulai, nggak perlu kalian mulai dengan harus beli kamera dulu gitu ya. Cuman yang jadi kendala adalah banyak yang tidak mau memulai itu karena masalah dia nggak ada device gitu. Padahal yang kalian harus lakuin adalah gunakan aja yang ada dulu. Nggak perlu beli dulu yang kamera yang mahal-mahal gitu. Nanti kalau misalkan kalian udah mulai terjun ke beberapa video, atau misalkan kalau misalkan kalian mau, pastilah ditaruhnya ke YouTube ya. Kalau kalian udah monetisasi, barulah kalian beli kamera baru gitu. Yang penting mulai dulu, jangan terhambat karena device-nya nggak ada, kameranya nggak ada gitu ya. Yang ada itu dulu pakai handphone.
Yang kedua, ini jadi kendala krusial ya buat gue. Nggak mau motovlog, nggak mau melakukan motovlog, tapi dalam dirinya tuh ada kemauan gitu ya. Gue pengen sih sebenarnya jadi motovlogger, cuman kendalanya adalah di motor. Kenapa ya? Nah, menurut gue motor ini jadi sesuatu yang menurut gue ini ya nggak terlalu penting-penting amat sebenarnya. Motovlogger emang harus butuh motor, tapi motornya nggak harus motor gede bro. Nggak harus kalian punya motor yang bagus gitu ya. Enggak. Itu nggak ini banget, terlalu memaksakan kalau itu. Kalau menurut gue motor itu hanya sebagai sarana aja. Yang penting itu informasinya bro. Informasi apa yang kalian sampaikan, nah itu bisa kalian dokumentasikan buat didengar atau dilihat sama yang lain. Motor itu hanya sebatas ini aja, sebatas perantara. Jadi sebatas hal yang memang nggak terlalu nggak terlalu krusial penting. Kalau misalkan gue pakai motor, taruhlah motor bebek gitu ya, si motovlognya nggak bagus, no. Itu terlalu ini ya, terlalu memaksakan kalau menurut gue. Justru kita gunakan yang apa adanya, seadanya motor ya, motor yang kalian punya. Tapi pada saat kalian menyampaikan informasi dengan motor yang kalian punya, itu juga yang dilihat oleh orang motornya, tapi informasinya, percaya dong gue. Dari dulu gue juga pernah tuh ngeliat di YouTube, dia pakai motornya Supra X apa Supra, lupa gue, 125 gitu ya. Tapi pada intinya itu gue menghargai banget usaha dia yang menjadi seorang motovlogger gitu, karena yang gue tonton adalah informasinya, yang gue mau tahu adalah informasinya, dia lagi bagiin apa ngomongin apa gitu. Waktu itu gue lagi cari kamera kalau nggak salah. Dulu tuh gue lagi cari kamera, perbandingan kamera action cam, karena dulu gue mau beli kamera action cam. Nah dia pakai action cam dan mereview hasilnya itu dari motor Supra, pakai motor Supra. Nah dari situ tuh udah kelihatan kalau si motor itu bukan jadi suatu hal yang penting ya. Maksudnya nggak harus pakai motor gede gitu, atau motor yang memang keren, bagus. Ini dia juga besar, nggak masalah kok. Yang penting tuh informasi yang mau kalian sharing itu berguna untuk yang lain gitu. Maksudnya informasinya tuh, oh ini nih yang mau gue sampein gitu. Yang selanjutnya adalah suara bro. Ini masih di device ya, suara. Itu kalau misalkan kalian gua asumsiin kalian menggunakan handphone aja dulu ya. Ada baiknya kalian membeli mic condenser yang yang clip, yang kecil itu, yang buat biasanya dipakai buat reporter kayak gitu ya. Nah itu tuh kalian beli itu. Gunanya buat apa? Karena kita kan mau memberikan informasi ya ke orang lain, dan itu berupa suara gitu kan. Karena kalau misalkan lihat video aja gitu kan, yang ada ya cuma motor jalan gitu kan. Tapi yang kalau misalkan motovlog itu yang memang dicari itu informasinya bro. Jadi suara itu satu hal yang menurut gua penting banget yang harus kalian dahulukan gitu ya, dibandingkan gambar. Bisa kita pakai handphone, tapi memang agak buram juga nggak masalah sih sebenarnya ya, cuman nggak enak dilihat doang. Tapi kalau suaranya yang nggak jelas, meskipun gambarnya bagus, itu kadang menurut gua kurang informatif gitu. Tapi kalau suaranya jelas, meskipun gambarnya agak buram, itu pasti ditonton bro, maksudnya didengerin gitu apa yang mau disampaikan. Jadi kalau misalkan mic condenser kurang ekonomis, mungkin kalian bisa pakai mic clip, tapi di handphonenya di setting dulu. Kalau setahu gue sih di handphone itu dia ada settingan untuk kita pakai
mic eksternal gitu ya. Kalau misalkan settingannya masih di mic internal, terus kita nggak pindah ke eksternal, biasanya suaranya kurang ke ini bro. Yang ada tuh kita malah ngerekam suara yang dari jalanan. Jadi kalau kalian udah beli klip mic, kalian harus lakuin adalah setting handphonenya menggunakan handphonenya untuk ke mic eksternal gitu. Diusahakan si suaranya tuh benar-benar terdengar dan benar-benar bersih gitu. Kalau untuk noise kayak di jalan itu nggak masalah sih, yang penting suaranya kedengeran. Aduh macet banget lagi. Selanjutnya adalah setelah mic kalian punya, berarti kalian udah siap tempur ya. Gua asumsiin kalian udah punya semua tuh. Dari tadi untuk mental, percaya diri, terus device-nya juga kalian udah punya. Tinggal kalian mulai terjun ke dunia motovlogging. Nah, untuk terjun ke dunia motovlogging, sebelum kalian jalan, kalian tentuin dulu nih temanya mau ngobrolin apa. Kalau gua biasanya sebelum gua terjun ke motovlogging, misalkan belum mulai jalan nih, padahal gua belum tentuin tempatnya mau kemana. Gua tuh selalu mencari temanya dulu. Apa ini yang mau, informasi apa nih yang mau gua kasih ke kamu. Misalkan informasi tentang waktu itu gue pernah bikin motovlogging tentang informasi tentang perbedaan perbedaan rem rem D3 sama D4. Nah itu gue sebelumnya itu karena memang udah cari tahu tentang masalah itu, makanya gue bisa menginformasiin dengan ini ya, dengan detail sampai ke suhu dan segala macamnya. Nah tapi untuk menentu yang namanya pembekalan materi, nah itu malamnya sebelum kalian mau motovlog, kalau misalkan memang kalian kurang tahu untuk informasi yang kalian mau sampaikan itu detailnya kayak gimana, nah kalian cari dulu informasinya. Bisa googling, atau kalian lebih bagus sih punya pengalaman sendiri ya, karena kalau misalkan punya pengalaman sendiri itu secara penyampaian lebih enak, jadi nggak kaku gitu. Kalau misalkan secara googling atau nyari informasi dari yang lain, itu biasanya pada saat penyampaian itu kurang luas gitu. Jadi ada satu hal yang kehambat-hambat gitu si materinya informasinya. Itu penting banget untuk kalian tentuin topik apa yang mau kalian share sebelum melakukan perjalanan. Nah yang ke berapa tuh selanjutnya? Yang selanjutnya adalah kalian mulai tentuin tempat kalian mau kemana sih. Mau motovloggingan kemana. Kalau misalkan mau wisata ya tentuin tempat wisatanya. Kalau cuman mau kasih informasi ringan, kalian bisa sambil berangkat kerja, atau mungkin mau keluar ke swalayan, mau belanja kayak gitu, tapi di jalan kalian sampaikan dulu materi yang mau kalian sampaikan. Nah itu bisa juga bro. Jadi menurut gua motovlog itu banyak jalur lagi. Banyak ini arahnya sebenarnya mau kemana. Kalau gua kan informasi seputar motor ya, jadi lebih ke sharing mengenai apa yang pernah gua lakuin untuk ngatasin permasalahan di motor gua, terus sharing tentang motor-motor baru kalau gua gitu kan. Tapi kalau kalian misalkan mau punya tema untuk wisata ya, kalian harus tentuin lah destinasinya, wisatanya mau kemana, ada objek apa aja di sana, terus di jalan yang kalian lewatin tuh kemana aja, ada sesuatu hal yang menarik atau enggak gitu-gitulah. Nah itu penting banget untuk menjadi motovlogger yang memang informatif gitu ya, karena kalau menurut gua sesuatu hal yang informatif itu akan memberikan nilai lebih ke kalian dibanding kalian cuman motovlog tapi cuman jalan-jalan doang gitu ya, nggak ada tujuannya, atau
pamer motor doang gitu kan, karena nggak ada informasi yang dikasih buat orang lain. Menurut gua yang motovlog yang bagus itu, menurut gua ya, itu yang memang ngasih informasi lebih untuk penontonnya. Jadi pada saat kita nonton video itu kita punya sesuatu hal baru yang didapetin gitu. Udah, topik kalian udah selesai, udah ada topiknya. Aduh, ini gelap banget ya, ini pasti hujannya gede banget. Kalau topiknya udah ada, kalian udah siap untuk nge-vlog. Yang selanjutnya adalah konsentrasi. Yang tadi gue bilang di awal, kalau memang nge-vlog itu nggak mudah, motovlog itu nggak mudah bro, butuh konsentrasi. Kalian butuh membagi pikiran kalian menjadi dua bro, karena yang satu untuk fokus ke track yang kalian lalui, yang kedua fokus ke informasi yang mau buat, ke informasi yang memang mau kalian kasih untuk orang lain gitu, untuk kalian bagiin di motovlog kalian. Mungkin udah kalian bisa sampai dengan lancar ya, dengan konsentrasi di jalan, jadi bisa meminimalisir meminimalisir kecelakaan di jalan. Kalau udah beres, sudah selesai, nah barulah kalian ke proses editing. Proses editing ini memang menjadi hal dasar yang memang penting banget, karena ini menentukan segalanya bro. Video kalian bisa didengerin, bisa dilihat, bisa menarik itu karena editing. Itu bisa menggunakan handphone kalau misalkan kalian nggak punya device lain, laptop ataupun segalanya. Ini kayaknya udah mau hujan bro. A little longer than a few minutes later. Jadi tadi potong gara-gara hujan. Sekarang gue ini posisinya udah mau balik sih. Cuman tadi kan kita ngobrol sampai dengan proses editing. Jadi kalian bisa pakai software editing yang ada di handphone aja, nggak usah yang harus di PC atau di laptop, yang ada aja. Tadi kan gua asumsiin kalau misalkan kalian nge-vlog tuh pakai handphone ya. Nah kalian juga bisa editing pakai handphone juga, apalagi sekarang software atau aplikasi-aplikasi di handphone itu canggih-canggih bro. Kalian bisa pakai beberapa software atau beberapa aplikasi untuk editing. Tadi gue sebutin gue pakai VN, terus kalian juga bisa pakai KineMaster atau Wondershare ataupun Cyberlink, DVD Cyberlink kalau nggak salah namanya itu. Gue juga sebenarnya belum pernah pakai sih itu, tapi kalian bisa pakai itu. Ada juga yang dari Adobe, yang Adobe Premiere tapi versi aplikasinya. Nah kalian bisa pilih salah satu aplikasinya untuk editing, jadi nggak harus punya laptop gitu. Yang penting bisa menyesuaikan aja sih si proses editingnya. Memang kalau di handphone itu tidak sedetail di laptop ataupun di iPad ya, tapi itu lebih dari cukup untuk pertama awalan untuk pemula itu udah cukup pakai editing dari handphone. Jadi sepertinya seperti itu vlog gue kali ini. Terima kasih udah nemenin gue di jalan. Tadi kepotong sih ya, tadi hujan juga, jadi gue sambung lagi malam ini gue sambung lagi malam agar kelar gitu topiknya. Tadinya pengennya kelar tadi siang, cuman gak kelar karena hujan. Gue juga nggak mau ambil resiko kamera gue rusak, meskipun ada case-nya tapi dia nggak bisa recording untuk mic eksternal ya, jadi kepaksa harus gue stop dulu dan lanjutin sekarang. Oke sih, jangan lupa untuk subscribe, like, share kalau memang ini informasinya berguna. Thank you banget udah nonton. Nanti gue beri informasi lain ya seputar motor, terus seputar ya memang menurut gue untuk kalian butuh gitu, daripada gue teman sendiri mending gue bagi buat kalian ya. Oke, thank you.
udah nonton video vlog gue yang sederhana ini. See you next time. Jangan lupa subscribe ya. Thank you.